Hai, selamat datang di channel film. Kali ini aku bakal membawakan film bergenre action yang berjudul Point Blank. Film ini mengisahkan tentang sekelompok polisi dan pejabat yang bermain kotor demi tercapainya sebuah tujuan. So, daripada penasaran, simaklah video dengan like. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Di awal film dikisahkan ada seorang gangster bernama Abi sedang dikejar dan ditembak di bagian perutnya. Abi kemudian berlari dan menelpon adiknya Mateo untuk menjemputnya di persimpangan jalan dalam waktu 30 detik. Namun saat Mateo sudah terlihat, orang-orang ini tak membiarkan Abi pergi. Lalu kemudian menabraknya di samping persimpangan hingga Abi terpental jauh dan tak sadarkan diri. Abi kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat oleh orang-orang di sekitar sana. Di saat itu diceritakan kembali kenapa Abi kabur dari tempat itu. Ternyata Abi sudah membunuh anggota petinggi negara bernama Josh yang mengetahui satu rencana busuk mereka. Kasus ini pun ditangani oleh dua polisi terbaik bernama Masterson dan juga Lewis. Saat sedang di rumah sakit, diperankan pemeran utama kita ada Falcon, yakni perankan sebagai Paul, perawat biasa di salah satu rumah sakit terdekat, tempat kecelakaan Abi tadi. Paul mendapati tugas untuk merawat Abi yang kita tahu adalah seorang anggota mafia. Sesampainya di ruangan medis, Paul mencoba untuk memeriksa kesehatan Abi. Nyatanya dia langsung dipukuli oleh Mateo yang ternyata sudah menunggunya dari belakang jendela. Mateo kemudian berlari mengambil kartu identitas milik Paul dan akhirnya tak jadi membawa kabur kakaknya. Tak lama setelah itu, polisi kemudian pergi ke rumah sakit itu dan bertemu dengan Paul. Lewis meminta Paul untuk segera menghubunginya, apalagi terjadi sesuatu atau tindakan aneh mencoba membawa kabur Abi seperti tadi. Sesampainya di rumah, Paul sedang bermesraan dengan istrinya bernama Taring, yang ternyata sedang mengandung anak mereka dan juga akan hamil 3 pekan ke depan, dan berjanji akan membuatkan ajang tidur untuk bayinya sesampainya pulang kerja shift malam nanti. Namun saat sedang ingin buang air kecil, ternyata Mateo sudah kembali menunggunya di belakang rumah dan langsung menghantam kepala Paul, hingga akhirnya tak sadarkan diri dan Taring disandra oleh Mateo. Kemudian Paul ditelepon oleh Mateo yang memerintahkannya untuk membawa Abi keluar, apapun caranya atau istrinya tentunya akan disakiti. Paul tak memiliki banyak pilihan lain selain mengikuti seluruh permintaan Mateo dan diam-diam menyelinap ke rumah sakit karena tak memiliki kartu akses masuk ke ruangan. Paul pun mencuri kartu perawat yang lain dan mengambil sebuah obat penahan rasa sakit agar Abi bisa bertahan di luar nanti saat infusnya sudah terlepas. Di dalam ruangan, ternyata ada satu petugas yang khusus ditugaskan untuk menjaga dan mengikuti Abi kemanapun dia pergi. Walaupun terkejut dan kemudian menghela dan berkata kalau dia harus menjalankan perawatan medis lebih lanjut di lantai dasar. Hingga akhirnya saat sedang berada di lift, baru kemudian mencabut infus dan membuat Abi seolah tampak sekarat dan memerlukan kejutan listrik kedokteran. Namun bukannya tembakan ke Abi, malah mengarahkan ke petugas tersebut hingga membuatnya kejang-kejang dan langsung menjadi korban Abi di sana. Mereka kemudian kabur menerobos yang parkir dan berjanji akan bertemu dengan di salah satu terminal kota tempat keramaian. Di sisi lain, Lewis sedang berbicara kepada Mas Theon dan menceritakan hubungan Abi dengan kantor kejaksaan. Ternyata malam itu Abi sedang pergi bertemu Cerge untuk memberikan sebuah bukti menjatuhkan banyak polisi kotor, detektif dan lainnya. Sebagai imbalan, Abi meminta kebebasan atas vonis 10 tahun yang dijatuhkan pada adiknya. Malam itu Abi pergi menemui Josh, namun ternyata Josh sudah ditembak mati salah satu orang yang tak lain adalah Lewis. Jadi ternyata Abi tidak menembak Josh melainkan Lewis. Mendengar tersebut sangat pandai karena ternyata Abi memiliki seluruh rekaman. Lewis pun tidak mengetahui kalau Abi ingin memberi Josh bukti malam itu, karena Josh tahu salah satu rahasia mereka. Setelah kabur dari perarian, Abi menemui salah satu temannya dan meminjamkan kendaraan bekas untuk berpisah dengan Paul. Namun Paul tak mau berpisah sebelum bertemu dengan anak dan istrinya dan mengancam Abi untuk menyuntikkan obat medis sendiri jika dia memang pintar karena tak memiliki kemampuan medis. Akhirnya Abi kemudian tak jadi berpisah dengan Paul dan mengajaknya pergi bersama ke terminal. Sesampainya di terminal tempat keramaian, mereka kemudian berjanji untuk menukarkan istrinya di tengah keramaian. Ternyata sudah ada banyak sekali polisi yang sudah menunggu di sana, dan juga ada satu polisi kotor lainnya yang tak lain adalah teman Lewis bernama Spencer.
Abi kemudian langsung menembak pisau ke atas gedung karena tahu ini 100% adalah jebakan yang sudah dibuat dari awal. Keributan pun akhirnya terjadi dan mereka akhirnya tak jadi bertemu di tempat itu. Saat dalam pelarian, Matteo terus dikejar polisi dan juga dibuntuti oleh salah satu polisi kotor yang ingin membunuhnya agar bukti yang dipegang oleh Abi menghilang selamanya. Hingga akhirnya Matteo pun terus mengecek polisi dan berhasil menjebak dua polisi bertabrakan dari arah yang berlawanan, kemudian bersembunyi di tempat rahasia mereka. Namun ternyata mereka sudah dipergoki oleh Spencer yang terus mengikuti mereka. Di sisi lain, saat pelarian Abi dan Paul pergi ke sebuah tempat pencucian mobil untuk mencari mobil baru untuk dipakai. Sebelum pergi, Paul sempat menyuntikkan obat medis agar Abi bisa menahan rasa sakit yang seharusnya belum sembuh saat dia rumah sakit. Namun tiba-tiba dengan aksinya mereka langsung diserang oleh salah satu polisi lokal di daerah sana dan langsung bertarung hebat di tengah tempat pencucian mobil itu. Hingga akhirnya terus memukul petugas tersebut dan juga sebaliknya. Saat sudah terpojok dan sedang di posisi kalah, Paul langsung memukul kepala petugas tersebut dari belakang hingga dia pingsan. Abi kemudian langsung berniat untuk membunuh petugas tersebut agar lokasi mereka tak ketahuan. Namun Paul melarangnya. Akhirnya mereka pun membiarkan polisi tersebut dan mencuri salah satu mobil milik nenek tua di sana. Karena tak membunuh petugas barusan, lokasi mereka diketahui seluruh polisi lainnya. Mereka kemudian berhasil menghindari beberapa jebakan hingga akhirnya tinggal Lewis yang berhasil mengikuti mereka masuk ke gang yang sangat sempit. Di tengah gang itu, Abi kemudian memutuskan untuk memblokir jalan yang mengakibatkan mereka harus turun dari mobil dan berlari kabur dari polisi. Lewis dan Matteson pun kemudian terus mengejar mereka hingga akhirnya Paul bertemu kembali dengan salah satu pesingi dulu yang membawa kereta barang-barang bekas. Mereka pun kemudian bersembunyi di dalam kereta kecil Pak Tua tersebut dan Lewis kehilangan jejak mereka. Di sisi lain, di tempat rahasia, Matteo menyembunyikan barang bukti tadi di salah satu tempat penyimpanan di bawah lantai. Di saat yang sama, seseorang bernama Big D menelpon Matteo dan berkata bahwa dia akan membunuhnya. Big D adalah salah satu ketua mafia di kota. Singkat cerita, Matteo dan Abe ini berhutang banyak pada Big D di dalam pekerjaan kotor mereka. Namun Abe ini malah kabur di petugas terakhirnya dan mencuri uang dari Big D. Kini muncul satu lagi musuh besar yang juga ingin membunuh mereka. Kembali ke perjalanan, Abi menemui temannya bernama Ceta di salah satu tempat pegadaian di kota. Abi berbicara kepada Ceta sedangkan Paul yang berada di belakang malah diam-diam menelpon polisi karena berpikir kalau polisi lebih bisa membantunya. Ceta kemudian memberikan kendaraan Civic agar mereka bisa kabur. Namun saat menoleh ke belakang, Abi malah membetak Paul yang sedang menelpon dan menyodorkan senjata kepadanya. Karena sudah mengetahui lokasinya, tak lama setelah itu polisi pun kemudian datang dan menyebutkan seluruh tersangka di sana termasuk Ceta yang mencoba melawan malah langsung ditembak tepat di perutnya. Abi kemudian membocorkan seluruh rahasia Lewis dan disitulah Matteson mengetahui kalau ternyata Lewis lah yang membunuh Josh pada malam itu. Karena sudah tahu, Lewis juga kemudian tak segan-segan langsung menembak Matteson di sana. Tak lama setelah itu polisi lainnya sudah menyusul dan bersiap untuk masuk. Lewis menahan para polisi di luar dan menyuruh John untuk segera membereskan Abi dan mengambil bukti rekaman CCTV di ruangan. Namun ternyata di tengah aksinya, Paul kembali berpihak kepada Abi dan langsung menembak John. Mereka segera kabur bersama dengan mobil Civic di belakang gedung itu. Kembali ke Matteo, ternyata taring sudah akan melahirkan dan menjadi kesakitan. Di sana Matteo juga ikut kasihan melihat hal itu dan ingin mengantarkan taring ke rumah sakit. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa sebelum kakaknya tiba di tempat itu. Saat ingin menelpon kakaknya, tiba-tiba Spencer langsung muncul dan menghantamnya sampai babak belur. Tari yang berada di posisi belakang mencoba melawan dan memukulnya pundak Spencer. Namun pukulannya ternyata kurang kuat dan membuat Spencer kembali menodongkan senjata dan langsung menembak Matteo di perutnya. Ia pun menyandra taring dan pergi dari tempat itu. Sesampainya di lokasi, Abi langsung mencari Matteo yang ternyata sudah sangat babak belur dan kehilangan banyak sekali darah. Paul kemudian berkata tidak bisa berbuat apapun karena darahnya sudah banyak hilang, ditambah perawatan medis yang kurang mendukung untuk operasi. Hingga akhirnya Matteo pun tewas di tempat itu. Abi sudah muak dengan semua ini dan berniat untuk menghabisi seluruh polisi kotor ini. Dia juga membawa Paul untuk pergi bersamanya karena sudah tidak memiliki jalan lain karena terekam sudah menembak salah satu polisi di tempat Ceta tadi. Dan sekarang Lewis memegang seluruh buktinya tersebut.
Mereka kemudian pergi menemui Big D, kepala mafia di kota itu, dengan membawa sejumlah uang sebagai ganti rugi dan juga membawa sebuah bukti. Di dalam bukti tersebut tercatat data rekening bank gelap hasil pencucian uang. Karena hal itu, Big D yang awalnya ingin langsung menembak mereka, kemudian berhenti dan memutuskan untuk berdamai dengan Abi dan juga memberikan perlengkapan yang dibutuhkan. Abi menyerahkan senjata, baju petugas, dan juga kendaraan. Sesuai rencana, Abi kemudian menyamar sebagai polisi dan Paul tetap sebagai perawat. Di sisi lain, Taring sempat kabur dan bersembunyi di balik gudang dengan bantuan seluruh anggota gangster lainnya. Dia kemudian membuat keributan dengan cara membakar mobil yang mengarah ke salah satu mobil petugas. Tak lama setelah itu, mobil pemadam kebakaran pun datang dan seluruh polisi mengunjungi lokasi terbakar tersebut, yang memberikan Paul ruang untuk masuk ke ruang kantor polisi dengan alibi membawa Abi yang mengalami luka tembak di perutnya. Lewis juga datang menyelidiki lokasi kebakaran tersebut dan masuk ke kantor polisi untuk menyelidikinya. Namun Big D yang sudah menunggu di belakang langsung menodongkan senjata dan menyuruh Lewis masuk ke tempat rahasia mereka di kantor. Tari yang tadinya bersembunyi di belakang gudang ketahuan oleh Spencer dan Spencer pun langsung mencekiknya tanpa ampun. Sebelum itu Tari sempat menjerit sangat keras sehingga suaranya terdengar oleh Paul yang sedang berada di lobi dan langsung mencari Taring di sana. Sampai di belakang gedung, Paul kemudian langsung menendang Spencer dan langsung bertengkar dengannya di sana. Spencer sempat memberikan perlawannya sengit sehingga akhirnya Paul yang terus maju menggapai obat bius medis miliknya dan langsung menancapkannya ke leher Spencer. Di saat yang sama, Taring juga sudah tak tahan lagi dan akan segera melahirkan. Dengan sejumlah perlengkapannya sangat terbatas, akhirnya Paul pun membantu istrinya untuk melahirkan di sana. Di sisi lain, Abi yang sedang berada bersama Lewis mengambil kembali rekaman yang ada di tempat kemarin, agar Paul tak kena masalah. Lama setelah itu, kemudian Abi langsung menendang kepala Lewis hingga akhirnya dia pingsan dan meletakkan pistol di sampingnya. Dan kemudian memberikan rekaman itu kepada salah satu media berita di sana dan menayangkan rekaman pembunuhan Lewis pada Jaksa Agung Josh di malam itu. Setelah sadarkan diri, Lewis sudah dikepung oleh para polisi dan berniat bunuh diri, hingga akhirnya dia pun langsung ditembak beberapa kali oleh petugas dan tergeletak di sana. Itulah akhir dari Lewis di akhir cerita. Singkatnya, 1 tahun kemudian, Paul sedang merayakan hari ulang tahun pertama anaknya yang kini bernama Matic. Abi kemudian mengirimkan pesan selamat ulang tahun dari kejauhan, dan seperti biasa menghilang bagaikan hantu pergi keluar. Dan film pun selesai. Dari film ini, ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.